يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهاكم عنه فانتهوا الحديث أو كما قال. Sidang Jumat Masjid Al-Utsman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan kualitas takwa kita, meningkatkan ghirah kita terhadap Islam kita, sekaligus menjaga kebersamaan kita, keutuhan kita di dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu dengan harapan agar hidup kita yang sekali, sesaat dan singkat ini jamaah senantiasa mendapat ridha Allah, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam sebulan ini jamaah kita diperlihatkan, bahkan panjenengan semua juga melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kegiatan untuk memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disambung dengan hari santri, dan puncaknya adalah kemarin kita memperingati hari pahlawan. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketiga hal ini jamaah sekalian ternyata saling terkait dalam kompromi sebuah khazanah ilmiah kita sebagai seorang mukmin yang notabene Islamnya adalah Islam kafah. Tentu senantiasa meningkatkan refleksi kita, renungan-renungan kita, agar segala peringatan itu tidak hanya sekedar retorika semata, tidak hanya formalitas saja, tapi harus membawa perubahan secara signifikan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam renungan khutbah singkat ini jamaah, tentu kita harus mengambil suri tauladan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena memang di dalam diri Rasulullah ini sungguh terdapat berbagai macam suri tauladan yang bisa kita terapkan dalam segala lini kehidupan, baik dalam konteks kita secara personal, dalam konteks kita di dalam berumah tangga, maupun di lingkungan bermasyarakat dan berbangsa kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa demikian? Karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah ajaran santri.
Di mana santri ini adalah ihsan, tiga hal. Memperbaiki hubungan kita terhadap tiga aspek. Tiga dimensi jamaah sekalian. Yang pertama adalah dimensi bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi yang kedua adalah bagaimana kita berhubungan sesama manusia dalam konteks hablum minan nas. Dan tentu yang tidak bisa kita tinggalkan jamaah sekalian yaitu senantiasa membawa pesona-pesona hidup kita. Sebagai seorang mukmin sejati, seorang muslim yang kafah ini senantiasa memberikan kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan dalam segala kehidupan kita. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ketika orang lain merasa nyaman, ya, merasa aman, tidak pernah merasa terganggu, baik dari lisan apalagi perbuatan kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ke dalam tiga hal inilah jamaah sekalian, maka bekal yang diberikan oleh Allah di dalam konteks mandat risalah Rasulullah. Kemudian juga tiga hal, yaitu memperbaiki, memperkokoh akidah umat manusia. Tentu panjenengan tahu jamaah sekalian bahwa Rasulullah lahir di tengah-tengah era zaman jahiliyah untuk dibawa kepada Islamiyah yang berakhlakul karimah, sehingga muncul sabda beliau yang sangat tegas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dengan akhlakul karimah inilah jamaah sekalian yang kemudian membawa rahmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga dimensi itu jamaah sekalian, memperbaiki, memperkokoh akidah. Sebagaimana di surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Pada dasarnya saya ini, kata Muhammad, adalah basyarum mislukum. Manusia biasa seperti antum semua. Hanya saja yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala memperkokoh, memperbaiki, menyempurnakan akidah yang benar, yang jauh dari kemusyrikan. Yang tentu dengan akidah yang benar inilah yang oleh para ulama disimpulkan dalam kaidah yang namanya at-tauhid, dalam arti menyatukan diri kita kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersama Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja kita berada, sehingga ketika kita akan berbuat segala sesuatu, sudahkah kita berpikir untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan akidah yang kuat inilah jamaah lalu kemudian akan teraplikasi dalam bentuk ibadah. Ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para khulafaur rasyidin. Sehingga Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Ya, alaikum, wajib untuk kalian semuanya. Hendaklah kalian semuanya berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berpegang teguh kepada sunnahnya inilah sebagai indikasi cinta kita kepada Rasulullah. Jangan berharap kita mendapatkan cinta Rasulullah walaupun kita mengaku cinta kepada beliau, selama sunnah-sunnah beliau kita abaikan di dalam kehidupan kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan juga pola-pola kehidupan, pola-pola ibadah syariah yang dibawa oleh khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Termasuk cara-cara kita seperti ini jamaah sekalian. Ibadah salat kita, mau adzan 1, mau adzan 2, subhanallah, ada ajarannya yang insyaallah sama-sama sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah khulafaur rasyidin yang kita pegang teguh, yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk, tuntunan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah inilah jamaah sekalian yang ternyata jauh sebelumnya sudah digarisbawahi oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzi khalaqakum. Karena Allah telah menciptakan kalian dengan segala fasilitas yang ada. Bahkan Bani Adam, kita semuanya jamaah sekalian sebagai seorang manusia, ditegaskan di dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Kami Allah telah memberikan satu legitimasi kemuliaan kepada umat manusia, anak turunnya Nabi Adam alaihissalam. Maka jamaah sekalian, kompensasinya wajar kalau kemudian Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Bukankah Allah juga menegaskan wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini disetting Allah, diprogram Allah yang pada intinya adalah untuk beribadah kepadanya. Kenapa harus beribadah? Ternyata ibadah itu pun kembalinya kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Inilah jamaah sekalian, Rahman Rahimnya Allah, Maha Kasih, Maha Sayangnya Allah, yang tiada terhingga nilainya, yang diberikan kepada kita, hambanya, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Bahkan di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia ini dalam penciptaan yang sangat-sangat sempurna, dengan segala sarana prasarana dan fasilitas yang ada. Inilah jamaah sekalian, sehingga aplikasi ibadah ini sebagai bentuk kekuatan akidah panjenengan semuanya. Yang pada akhirnya yang ketiga jamaah, risalah Rasulullah adalah kemudian terimplementasi dalam bentuk akhlakul karimah. Akidah yang kuat, ibadah yang semangat, insya Allah akan memberikan akhlakul karimah, baik di dalam diri kita maupun di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah jamaah sekalian yang akan menjamin diri kita sebagai hamba Allah dalam berhablum minallah, menjadi hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Dalam sesama manusia kita benar-benar menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Sampai-sampai Allah menegaskan di dalam Al-Hujurat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini jamaah sekalian, indahnya Allah memerintahkan kepada kita. Jadi ayat ini sebetulnya adalah ayat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Pancasila, 5 dasar dalam kita beragama, rukun Islam yang 5, sholat 5 waktu, kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya kemudian akan menjelma menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa beradaptasi di dalam segala lingkungan masyarakat kita, sehingga akan menjamin kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita benar-benar di dalam menghambakan diri kita ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita semuanya jamaah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dari kata-kata ikhwana ini jamaah muncullah kalimat ukhuwah. Para ulama kemudian membagi 3 hal, ukhuwah Islamiyah, sesama muslim, barangkali berbeda cara-cara ibadahnya, berbeda kaifiah di dalam syariahnya. Itu khilafiyah yang ada tentu akan menjadi satu keniscayaan yang tidak bisa kita ganti sampai akhir zaman. Memahami perbedaan di tengah-tengah kita sesama muslim. Kemudian ada namanya ukhuwah watoniyah, menjaga kebersamaan persatuan dalam bingkai negara Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan para pahlawan kita. 20.000 lebih pasukan kita, rakyat, terutama arek-arek Surabaya dan sekitarnya, yang kemudian kita peringati dengan Hari Pahlawan ini. Bukan sekedar peringatan, panjenengan sudah memberikan satu hadiah Fatihah, mendoakan para pahlawan, para syuhada sholihin yang berjuang rela mengorbankan jiwa, raga, bahkan keluarga dan hartanya. Masya Allah, subhanallah, demi bangsa dan negara. Dan kita jamaah sekalian berkewajiban untuk kemudian meneruskan estafet perjuangan mereka, mengisi kemerdekaan ini jamaah sekalian dengan segala visi, misi dan apa yang kita punya di dalam konteks berbangsa bernegara ini secara profesional dan proporsional. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga dari risalah Rasulullah menjadi santri yang memperbaiki diri kita kepada Allah, kepada sesama manusia yang rahmatan lil alamin, lalu kemudian menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa kita ini. Berkat rahmat Allah Indonesia ini merdeka. Maka pekiknya Bung Tomo adalah Allahu Akbar, antara merdeka atau mati. Ini satu harga mati jamaah sekalian, agar selama-lamanya kita jaga bangsa Indonesia ini yang sangat plural dan majmuk ini, agar senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana firman-Nya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang indah, negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, murah pangan, murah sandang, murah papan, yang insyaallah diridhai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astagfirullah. Ya Allah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral jamaah usikum wa iyaya bi taqwallahi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun ka qoulihi ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhih ajsadana washfi mardana wa marda ikhwanina wa taqabbal du'aana waqdi hawaijana wa hassil maqasidana waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Indonesia ya Allah fi istiqlal Indonesia ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wasyada'ida wal mihan wa jami'al amrad wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khususan fi Surabaya wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa anggota keluarga kami, para sesepuh leluhur kami, para pejuang-pejuang kami. Rabbana taqabbal minna a'malana ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah amal-amal soleh kami, terimalah amal bakti kami dan para pejuang-pejuang kami yang telah dengan tulus ikhlas mengorbankan jiwa, raga, keluarga dan harta benda mereka demi kemerdekaan bangsa yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi ini ya Allah. Berkat rahmat-Mu kami bisa menikmati Indonesia merdeka ini ya Allah. Berikan kami kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani rohani untuk senantiasa bisa meneruskan estafet perjuangan mereka yang begitu mulia ya Allah, dengan senantiasa Engkau ridhoi dalam hidup kami. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan kami dari virus dan berbagai macam wabah dan musibah ya Allah. Ya Allah selamatkan kami, sekeluarga kami ya Allah, serta bangsa dan negara kami ya Allah dari berbagai macam ancaman-ancaman yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Jadikan bangsa Indonesia khususnya Surabaya bangsa yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati ya Allah. Dengan senantiasa ya Allah kami melakukan amal-amal soleh karena-Mu ya Allah. Kami telah melakukan berbagai macam rangkaian rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami, kuatkan kami untuk berpegang teguh kepada sunnahnya ya Allah, di mana sunnah ini bisa kita terapkan di dalam rangka keluarga kami, beragama kami, berbangsa dan bernegara kami, serta menghargai para pahlawan dan pejuang-pejuang yang telah sedia memerdekakan bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, pada akhirnya jadikan hidup yang sekali ini ya Allah hidup yang mulia dan istiqamah dengan rezeki-Mu yang halal dan barakah untuk bekal beribadah, berziarah ke Makkah, Madinah, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik putra-putri generasi yang salih-salihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
Wala dzikrullahi akbar.